Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Desa beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengajak kita sekalian untuk memejamkan mata sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Bayangkan besok pagi saat kita membuka jendela, udara yang masuk bukanlah embusan angin segar, melainkan kepulan asap pekat, dan di halaman rumah Anda berserakan sampah-sampah plastik yang mengeluarkan bau tidak sedap. Mengerikan bukan? Syukurlah hari ini kita masih bisa menikmati udara yang relatif bersih. Namun, akankah anak cucu kita di masa depan merasakan hal yang sama? Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan gagasan penting untuk menjaga lingkungan agar ini tidak pernah terjadi. Hari ini, saya mengajak kita semua untuk membahas sebuah tema penting, yaitu gerakan desa menuju Indonesia hijau. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola lingkungan desa. Hadirin yang saya hormati, alam hijau yang lestari bukan sekedar kalimat atau slogan saja, melainkan sebuah tindakan nyata untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita nantinya. Selama ini lingkungan seringkali tidak dipedulikan dalam hal pengelolaan lingkungan. Padahal lingkungan memiliki potensi sumber alam. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik, bukan hanya untuk kekayaan negara, melainkan untuk keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara konvensional. Kita harus berani melakukan pembaruan. Apa saja faktornya? Pertama, faktor alam, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan cuaca, serta kondisi geografis. Kedua, faktor aktivitas manusia, seperti pemanfaatan sumber daya, pencemaran, dan alih fungsi lahan. Ketiga, faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat ekonomi dan industri, kesadaran dan pendidikan. Dari berbagai macam faktor itu, banyak penyebab yang membuat kepedulian masyarakat itu rendah terhadap lingkungan sekitar, seperti membuang sampah sembarangan. Ini jelas akan berdampak pada penurunan kualitas ekosistem sungai, meningkat risiko gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat. Namun saat ini kita belum terlambat untuk mencegah dampak yang lebih besar dan berkelanjutan lagi. Pertama, sampah tidak lagi jadi musuh, melainkan berkah jika dikelola dengan kreatif dan ditampung dalam bank sampah. Kita pilah organik dan anorganik, diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang kerajinan yang bernilai tinggi. Limbah minyak goreng dapat dikumpulkan dan dijual ke perusahaan yang mau mengubahnya menjadi bahan bakar. Ini membuktikan bahwa bisa membantu kita untuk perekonomian kita. Kedua, urban farming. Kita manfaatkan pekarangan rumah kita yang kosong dengan teknik hidroponik serta penanaman tanaman obat keluarga. Ketiga, kita harus mulai berani beralih memanfaatkan energi ramah lingkungan. Kita bisa mengembangkan instalasi biogas dari kotoran ternak dan subsisting dari tiap rumah warga. Melakukan inovasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro untuk memenuhi kebutuhan penerangan desa. Konservasi hutan untuk menjaga debit sumber air desa. Manfaatkan irigasi dengan budidaya ikan. Ini bisa mencegah kekeringan dan banjir. Para hadirin yang saya cintai, perubahan ini tidak akan terwujud dengan instruksi kepala desa atau pemerintah, melainkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemuda desa harus menjadi pendorong kreativitas dan mendukung langkah-langkah positif untuk kemajuan kita bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagai penutup, apa yang kita lakukan hari ini terhadap lingkungan desa kita akan menentukan kualitas hidup generasi anak dan cucu kita di kemudian hari. Mari bersama-sama kita wujudkan gerakan desa menuju Indonesia hijau. Jadikan desa kita sebagai pelopor desa yang bersih, asri, mandiri, dan inovatif. Mulailah dengan langkah kecil di rumah kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.